Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 694, Pengorbanan Semuanya. 3 pedang mistik tingkat 9 membentuk kekuatan 3 talenta, menyelimuti cahaya pedang Rain. Namun, mereka tetap tidak mampu menahan pedang yang dilepaskan dengan seluruh kekuatan. Mereka terpaksa mundur, dan daya mereka merosot drastis. Kekuatan besar langsung memantul balik ke tubuh Yun Xiao. Dari tubuh emasnya, kabut darah menyembur keluar. Perlahan-lahan tubuh itu mulai runtuh. Apakah kita akan mati? Sekilas pikiran itu melintas di benak Yun Xiao, tapi segera dia tepis. Dengan raungan keras dia berkata, "Ada orang yang bisa membunuhku, tapi itu bukan kamu." Tangannya membentuk segel. 3 pedang bintang dingin surga utara di udara tiba-tiba menyatu menjadi sinar cahaya pedang. Saat jurus itu dilepaskan, tubuhnya bergetar hebat. Cahaya emas di sekujur tubuhnya semakin meredup. "Itu Pishu yang gila, kali ini kamu pasti mati." Naga iblis berseru ketakutan. "Diam, brengsek!" Yun Xiao meraung marah. "Kalau hari ini aku menyerah demi hidupku, bagaimana aku bisa kembali ke puncak dengan niat bela diri di masa depan?" Pertarungan antara 2 kekuatan besar ditentukan oleh siapa yang lebih berani. Ini bukan lagi adu kekuatan, tapi pertarungan tekad. Roh jiwanya bergetar, tubuh jiwa Starlight muncul. Wujud itu adalah tubuh naga iblis sendiri, dan wajahnya dipenuhi rasa takut. "Yuk, meski kau siap mati, itu belum cukup untuk mengalahkanku. Tekadku adalah, meskipun aku mati, aku tidak akan kalah." "Ah!" Yun Xiao berteriak. 3 pedang di depannya bergabung menjadi satu. Niat pedang yang belum pernah ada sebelumnya menyebar luas. Waktu seolah berhenti, bahkan pedang Rain pun membeku. Pedang bintang tebas. Dengan seruan ringan, pedang Qi melesat seperti kilatan angsa di langit, singkat, namun tak terlupakan. Mata semua orang dipenuhi rasa takut. Bahkan Cui Bo dan lainnya pun merasa serangan itu tak cukup untuk melukai mereka. Tapi niat pedang itu mencapai puncak seni bela diri, bagaikan raja yang turun dari surga. Mata Shang tiba-tiba melebar. Pedang Hao Tianqi di dalamnya lenyap, berubah menjadi debu kosmik bersama hidupnya, menghilang tanpa jejak. Dia perlahan menutup mata, lalu berkata dalam suara berat, "Selama aku masih kaisar iblis, ras iblis tidak akan lagi memiliki pendeta tinggi." Saat kembali membuka mata, tatapannya dipenuhi tekad. Kedua tangannya menari di udara, beberapa segel emas ditembakkan ke dalam roda Jushe. Susunan formasi pun berubah, tekanan menyebar, lalu berkumpul di roda itu. Li terkejut dan berkata, "Tuan Shang, kau?" Mata Shang penuh amarah sekaligus tekad. "Aku akan menyeret mereka mati bersama Rain. Selain itu, aku tak lagi membutuhkan roda Jushe, harta tertinggi ras iblis ini." Roda Jushe bergetar hebat di udara, menampung kekuatan besar yang terus terkumpul. Shang benar-benar siap melepaskannya dan memusnahkan semua orang di bawah. Li menggigit bibirnya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya menahan diri. Di saat bersamaan, formasi mulai menunjukkan tanda kehancuran. Setelah serangan pedang menggetarkan dunia itu menghilang, kekuatan Yun Xiao pun benar-benar habis. Tubuh emasnya runtuh, tak mampu bertahan, dan jatuh dari langit. Tuan Muda Yun, Ding Linger, dan yang lainnya tak tahan lagi. Mereka bergegas maju seolah terbang. Kekuatan penekan formasi telah diserap oleh Shang, membuat kekuatan naga Xiangzi tampak berkurang. Mata naga itu melebar tak percaya saat menatap naga iblis. Naga iblis terbang turun, menangkap tubuh Yun Xiao. Ujung jarinya menyentuh dahi Yun Xiao. Cahaya menyilaukan memancar dari mata surgawinya. Dengan satu tangan, ia membentuk mantra dan perlahan mengeluarkan tablet alam dewa dari tubuh Yun Xiao. Ia dan jiwa Yun Xiao terhubung, sehingga ia sangat memahami tablet itu. "Kalian semua masuk, iblis-iblis itu akan meledakkan seluruh formasi." Naga iblis meraung, lalu melontarkan beberapa gerakan mantra ke dalam tablet alam dewa. Ia bisa merasakannya, tapi tak bisa mengendalikannya seutuhnya seperti Yun Xiao. Yingluo,
Siapa kau sebenarnya? Mo Xiaochuan terkejut. Ia menatap naga iblis itu dengan bingung, perasaan familiar menyusup dalam hatinya. Tidak ada waktu. Cepat bawa dia masuk, cari Yuan Gaohan, lihat apakah dia masih bisa diselamatkan. Yun Xiao dan aku berbagi hidup dan mati. Lihat tubuhku, hampir habis. Naga iblis itu berteriak tergesa-gesa. Mo Xiaochuan terkejut. Meskipun naga iblis itu hanyalah jiwa, tubuhnya kini semakin redup. Apakah ini pertanda Yun Xiao akan mati? Ia tidak berani ragu. Dengan cepat, ia mengangkat Yun Xiao dan bergegas masuk ke dalam tablet alam dewa. Ding Linger dan yang lain juga tak mau ketinggalan. Mereka segera masuk satu persatu, bahkan labu Little King Kong, meski lengannya rusak karena hujan, kini sudah pulih lebih dari setengah kekuatannya. Ia ikut berlari dan melompat masuk setelah dipanggil naga iblis. Aku tidak salah lihat kan? Tablet giok itu bisa menyedot orang. Di dalam penghalang sihir, semua orang tertegun. Mulut Min Cheng Xiang terbuka lebar karena kaget. Bukankah hal semacam itu hanya mungkin pada artefak Xuan tingkat super, seperti perahu Ruoya? Mungkinkah tablet giok itu sebenarnya perahu Ruoya? Cui Bo hanya tersenyum pahit. Semua ini sudah tidak bisa diukur dengan logika. Lihat saja jiwa yang dirasuki iblis itu. Apakah itu jiwa kedua Yun Xiao? Padahal, di dunia ini hanya roh es Yuan Bo dari sekte kami yang mampu menumbuhkan jiwa kedua. Begitu semua orang masuk ke dalam tablet alam dewa, naga iblis meraung keras. Ia memaksa tablet itu menyatu dengan jiwanya, lalu berubah menjadi naga dan terbang menuju celah ruang di langit. Apa? Dia nekat masuk ke celah ruang. Bukankah itu sama saja mencari mati? Semua orang dari serikat pedagang tercengang. Bahkan seorang ahli setingkat Martial Sovereign tak berani masuk ke celah luar angkasa, karena bisa hancur kapan saja. Dia memilih melarikan diri ke celah ruang. Wajah Cui Bo berubah muram. Jangan-jangan situasi di luar sudah benar-benar buruk? Ia menoleh ke langit. Di sana terlihat kekuatan besar berkumpul di roda Jushe, terus menekan. Langit tempat Neyu dan Yun Xiao bertarung dipenuhi energi negatif yang saling bertabrakan, berkilat tanpa henti. Wajah Xiang menegang saat menatap naga iblis yang mencoba menerobos celah. Ia meraung, jangan berani-berani kabur. Energi roda Jushe memang belum terkumpul penuh, tapi Xiang sudah tak bisa menunggu. Hidup dan mati Yun Xiao masih tak pasti, dan ia tidak boleh membiarkan musuh-musuhnya lolos. Beberapa sinar cahaya masuk ke roda Jushe, lalu bayangan seorang wanita muncul kembali di atasnya. Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk segel bersama dengan Yi. Keduanya berpadu menjadi satu. Semua makhluk hidup, sapi, kuda, dewa, naga, gajah, prajna, semuanya akan musnah. Yi berteriak, lalu menekan mantranya. Roda Jushe bergemuruh hebat, aura menakutkan menyebar luas. Kekuatan yang terkompresi hingga batas akhirnya dilepaskan sekaligus. Dari langit, cahaya kehancuran turun bagaikan kilatan surgawi yang jatuh dari 9 lapisan langit. Di bawah cahaya itu, semua orang di dalam penghalang merasakan hawa kematian. Satu persatu wajah mereka diliputi keterkejutan dan ketakutan. Tidak baik, semua orang cepat masuk ke pagoda penekan surga. Gabungkan kekuatan, kalau tidak kita semua akan mati. Luo Ying adalah orang pertama yang bereaksi. Tanpa bicara, ia melemparkan pagoda penekan surga. Pagoda itu terbuka di dalam penghalang dan membesar hingga setinggi 10 meter. Ia lalu melompat masuk tanpa ragu. Yang lain akhirnya sadar. Dengan rasa dingin di hati mereka segera menyusul masuk. Luo Ying berteriak, "Semua, lepaskan kekuatan asal kalian. Biarkan pagodaku menyerapnya, kalau tidak aku tak akan sanggup menahan serangan ini. Kekuatan ini sudah setara dengan Martial Sovereign." Sebelum Cui Bo masuk, ia sempat melirik pelat enamel baju besi surgawi yang tergeletak tak jauh. Dengan satu aliran ki, ia mengangkatnya. Pelat itu terlempar ke udara, berputar kencang lalu terbang ke arah cahaya. Boom! Cahaya surgawi menghantam permata bintang surgawi di pelat itu.
Pertahanan pelat bahkan tak sempat aktif sebelum hancur berkeping-keping. Cahaya sempat tertahan sejenak, namun kekuatan penghancurnya tetap meluncur turun, tak terhentikan. Saat itu, pagoda penekan surga sudah dipenuhi puluhan orang, semuanya berasal dari lingkaran dalam. Begitu pintu pagoda tertutup, mereka yang tertinggal di luar langsung pucat pasi. Hati mereka terasa seperti pintu terkunci, tenggelam dalam rasa putus asa. Selain 7 aliansi pedagang, para ahli bela diri yang berhasil masuk ke menara langsung berada di bawah komando Luo Ying. Mereka mencurahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam menara. Seketika, seluruh menara memancarkan cahaya terang. Kekuatan senjata tingkat 9 dilepaskan sepenuhnya. Sinar warna-warni menyebar ke segala arah, tampak begitu indah. Namun, hampir 10.000 orang di luar menara justru menangis dan mengumpat. Tak ada satupun yang bisa menikmati keindahan itu. Semua orang hanya berusaha keras berlari menuju menara, berharap bisa mendapat perlindungan. Suara Luo Ying bergema dingin, kalau kita bekerja sama, mungkin masih ada peluang untuk bertahan. Tapi, kalau hanya menunggu mati seperti ini, kita pasti binasa. Kata-katanya mengguncang hati banyak orang. Meski tahu peluang hidup di luar menara hampir tak ada, mereka tidak punya pilihan lain selain bergabung dan melawan. Tiba-tiba, ribuan sinar cahaya melesat ke langit. Di dalam menara, wajah Cuibo pucat. Ia menghela napas berat. Meskipun kita bersatu, kita tetap akan mati. Kita semua berasal dari serikat pedagang. Aku bahkan sudah khawatir mereka tak bisa masuk ke menara. Mengapa aku harus dimanfaatkan oleh kalian? Nada suaranya penuh ketidakpuasan. Luo Ying mendengus dingin. Bahkan kalau kita bekerja sama di dalam pagoda penekan surga, aku pun tidak yakin bisa bertahan. Karena kita pasti mati, mengapa mereka tidak bisa berkorban demi kelangsungan hidup kita? Setidaknya kekuatan inti serikat pedagang masih bisa diselamatkan, dan dendam mereka bisa kita balas di masa depan. Cuibo terdiam. Ia harus mengakui itu memang cara paling rasional. Namun, hatinya sulit menerima begitu saja. Iblis-iblis keparat, kalau kita selamat dari bencana ini, aku akan membakar mereka sampai jadi abu. Zhang Chong menggertakkan giginya penuh amarah. Luo Ying menambahkan dengan dingin, bukan hanya itu. Kita juga harus menyelidiki identitas Yang Zi. Meskipun harus ke ujung dunia, dia harus mati. Saat semua orang diliputi amarah, cahaya surgawi di luar akhirnya jatuh. Jeritan dan ratapan menggema di segala penjuru. Menara pun mulai bergetar hebat. Iblis, persetan dengan leluhurmu. Aku takkan melepaskanmu meski jadi hantu. Kalau aku selamat, aku akan membantai semua binatang iblis di dunia. Aku tidak mau mati. Aku baru saja menikah 2 istri cantik 3 hari lalu. Berbagai suara bercampur jadi satu, tapi hanya sesaat. Dalam sekejap mata, semuanya lenyap. Dunia kembali sunyi, digantikan keheningan yang mencekam. Hanya suara gemuruh bumi yang terus bergema tanpa henti. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.